Perkenalkan, saya Loisa Lutlutur, mahasiswa tahap program Profesioners, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jayapura. Lewat video ini saya akan melakukan standar operasional prosedur dalam perawatan luka. Nah, sebelum kita masuk ke tata laksananya, kita harus tahu dulu sih apa itu perawatan luka. Perawatan luka adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membersihkan luka dengan alat-alat yang steril dengan menggunakan prinsip aseptik. Tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka, mencegah terjadinya komplikasi, mempertahankan integritas kulit, memberikan rasa nyaman pada pasien, dan mempercepat proses penyembuhan. Tentunya dalam melakukan perawatan luka ada alat-alat yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah bak instrumen atau set steril. Di dalamnya ada pinset anatomis, pinset chirurgis, dan juga ada kom. Kom di sini saya hanya pakai satu, tapi biasanya ada dua. Jadi yang satunya itu isi NaCl 0,9% dan satunya lagi antiseptik. Kemudian ada juga peralatan lain, yaitu sarung tangan bersih dan juga sarung tangan steril. Kalau yang bersih kita bisa pakai untuk membuka balutan terlebih dahulu. Kemudian yang sarung tangan steril kita bisa menggunakannya untuk melakukan perawatan luka. Kemudian ada gunting plester, kasa steril, NaCl 0,9%, ada antiseptik. Antiseptik ini disesuaikan dengan rumah sakit atau tempat area bekerja masing-masing. Kemudian ada nirbeken untuk membuang sampah atau memang yang sudah kotor dibuang ke nirbeken. Kemudian ada perlak, ada juga obat luka atau salep, ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebelum kita ke pasien, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita mengecek lagi apakah memang benar bahwa pasien tersebut akan dilakukan perawatan luka, dan juga kita mengecek lagi identitas pasien tersebut. Selanjutnya kita langsung ke pasien. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Loisa. Apakah benar ini Ibu dengan Ibu Naomi? Iya. Baik Ibu Naomi, di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ini saya akan melakukan perawatan luka. Apakah Ibu sudah mendengar dari dokter untuk dilakukan perawatan luka? Ya, baik Ibu, saya akan melakukan perawatan luka tersebut. Jadi perawatan luka tersebut sangat penting ya Bu ya, guna untuk mencegah terjadinya infeksi, mempercepat proses penyembuhan luka pada Ibu, dan juga memberikan rasa nyaman pada Ibu. Akan berlangsung dari kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Baik, saya akan kembali lagi ya Bu ya. Setelah kita kembali dari ruangan nurse station, kita langsung ke pasiennya. Kita mendekatkan peralatan kepada pasien. Ketika sudah mendekatkan peralatan pada pasien, kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Ketika sudah menutup sampiran, kita mengatur posisi pasien yang nyaman. Ibu, Ibu mau posisinya bagaimana? Begini saja sudah nyaman Bu? Iya, sudah. Baik ya Bu ya. Setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai sarung tangan bersih untuk membuka balutannya terlebih dahulu. Sudah. Kemudian kita memberikan perlak pada bagian kepala bawah Ibu agar dalam melakukan perawatan nanti tidak cairan-cairan atau lainnya tidak keluar sampai ke kasur atau tempat tidur Ibu. Misi ya Bu ya, untuk kepalanya sedikit. Iya. Setelah itu kita membuka balutan.
Kita membuka balutan ini bisa menggunakan pinset anatomis dan juga bisa menggunakan sarung tangan yang bersih saja atau yang biasa saja. Kalau misalkan pinset anatomisnya tidak ada ya. Membuka ini untuk pasien-pasien yang misalkan kalau lukanya dalam keadaan kering biasanya akan terasa sakit atau akan terasa nyeri pada saat kita mengangkat balutannya. Oleh karena itu bisa dilakukan dengan menyiram cairan enasel pada luka pasien, pada bagian plester-plesternya untuk membasahi saja. Untuk pada saat kita tarik plesternya pasien tidak merasa sakit. Permisi ya Ibu ya. Ya. Sakit tidak Bu? Tidak. Iya. Permisi. Seperti ini ya. Nanti kita buang langsung ke nerve beken atau tempat yang sudah disediakan. Harus dalam keadaan yang menutup ya. Setelah itu kita akan melakukan perawatan luka dengan teknik yang aseptik. Jadi kita harus melepaskan sarung tangan yang bersih ini. Jangan lupa ketika lukanya sudah dibuka dari balutan tersebut, kita harus mengecek lagi, kita observasi bagaimana lokasinya, kemudian ukuran lukanya bagaimana, apakah terdapat tanda-tanda infeksi seperti ada nanah ataupun ada nyeri tekan. Nah, kalau misalkan tidak ada, berarti kita lanjut langsung membersihkan luka tersebut. Kita harus membuka bak instrumennya. Kita membuka bak instrumen atau set sterilnya, kemudian kita menyiramkan air enasel atau cairan enasel di dalam kom yang sudah disediakan, dan juga membuka kasa sterilnya, dan kita taruh di set instrumennya. Setelah kita observasi lukanya, kemudian kita pakai handscoon yang sudah steril ya, handscoon steril. Handscoon sterilnya sudah terpasang, kemudian kita observasi lukanya. Jadi misalkan kalau ada nanah ataupun ada pus dan juga ada jaringan-jaringan yang rusak, nah jaringan nekrotik kita bisa memotongnya, kita bisa memotong jaringan nekrotik, dan juga kita bisa mengeluarkan nanah dengan menekan secara perlahan pada bagian area luka ya. Setelah kalau memangnya tidak ada, berarti kita lanjut saja untuk membersihkan luka tersebut. Jadi kita siram dulu cairan NaCl-nya, kita irigasi seperti ini. Kemudian kita langsung lakukan pembersihan luka dengan cara kita mencelupkan kasa steril ke cairan NaCl tersebut. Ini kemudian kita peras, kemudian kita taruh pada area luka. Jadi kita menggunakan gerakan sirkular, jadi harus 1 kali usap ya. Misi bunga. Setelah selesai itu, kemudian kita juga memakai kasa antiseptiknya, kita mencukup lagi, kemudian kita taruh ke bagian luka pasien. Nah, setelah itu kita langsung mengeringkan luka pasien sebelum menutup balutannya. Kita menggunakan kasa kering, kemudian sebelum menutup balutannya kita harus memberikan salep terlebih dahulu untuk bisa juga mempercepat dia punya proses penyembuhannya. Jadi kita memberikan salep. Salep itu bisa sudah ditaruh di bagian kasa sterilnya dan langsung kita menutup luka pasien. Itu ya Bu ya. Di sini terserah Bapak Ibu bisa menggunakan penutup balutan yang sesuai saja. Jadi bisa menggunakan kasa steril dan juga bisa menggunakan perban elastik. Nah, oleh karena itu di sini saya hanya pakai kasa steril. Jadi saya menutup lukanya dengan kasa steril saja. Ketika sudah ada kita sudah menaruh kasa sterilnya di sana di bagian lukanya, maka kita mengukur plester. Setelah mengukur plester untuk mengetahui ukuran lukanya seperti apa, dan kita plester.
Permisi ya Bu. Setelah kita plester lukanya, kita sampaikan lagi ke pasien bahwa tindakan yang kita lakukan sudah selesai. Permisi Ibu. Ya. Saya sudah selesai merawat lukanya ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih. Baik Ibu. Setelah itu kita bereskan peralatannya. Kita buka sarung tangan handspray sterilnya. Permisi Ibu. Iya. Saya ambil perlaknya dulu ya Bu ya. Iya. Ambil perlak. Bisa kita langsung taruh pada tempat sampah atau narbekan yang sudah disediakan ya. Yang kita buka sarung tangannya, kita buang pada tempatnya, kita bereskan peralatan. Jangan lupa harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, ya, saya kembali dulu ya Bu ya. Mari. Bukan lagi di sini toh. Kita kembali lagi ke ruangan nurse station. Kemudian kita membereskan alatnya di sana. Kemudian kita kembali lagi ke pasien. Permisi Ibu. Mari. Ya. Ibu, bagaimana perasaannya setelah saya melakukan perawatan luka? Sudah lebih baik. Iya, syukurlah Bu ya. Nah, Ibu tetap menjaga kebersihan lukanya ya, Iya. agar tidak terjadi infeksi. Iya. Untuk nanti hari kedepannya, hari Kamis saya akan melakukan perawatan luka lagi ya Bu ya. Iya. Baik, ada yang perlu Ibu tanyakan? Cukup. Ya. Baik Ibu, saya permisi dulu ya Bu. Iya.